Ilmu adalah sistemnya permainan ta'alluq. Ilmu adalah ta'alluq. Ilmu itu bukan sains. Ilmu itu adalah penopang sains, karena ilmu itu petunjuk. Orang umum mengatakan ilmu itu adalah sains, itu keliru. Sains itu kajian, dan ilmu itu adalah bahan kajian. Jadi ta'alluq, saya tahu cara belajar, hampir sama dengan metode saya. Saya tidak ingin merendahkan, saya justru menghormati. Allah menitipkan ilmu kepada Anda. Ilmu itu wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh sebangsa dan setanah air. Jumpa lagi di channel Jagat Lukpitu. Semoga dalam keadaan sehat tak kurang satu apa, rahmah, barokah, salamah Allah curahkan untuk kita semua. Sesungguhnya ini adalah isyarah dari langit, takdir yang Allah sampaikan kepada kita semuanya, agar kita sebagai bangsa Indonesia yang diberikan rahmah kemerdekaan hendaklah harus pandai-pandai bersyukur, karena negeri ini banyak sekali mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dohiron wa batinan. Cintailah bangsamu seperti kau mencintai dirimu sendiri. Kita sebagai bangsa negara yang beradab atas dasar pedoman yang 5 tersebut, ketuhanan yang Maha Esa, ya, sampai dengan keadilan seluruh rakyat Indonesia, itulah kita dibentuk oleh para leluhur untuk menjadi anak bangsa yang tangguh, yang pandai bersyukur, tidak mudah menerima doktrin secara ilmu, tidak murah tertipu secara lisan maupun gebyar dunia sebelaga. Saat ini kita selalu dibuat silau dengan ilmu-ilmu dunia yang mudah membenturkan kita kepada sesama anak bangsa. Kenapa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengunggah sebuah tesis ilmiah adanya Dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didasari oleh panggilan hati untuk mendudukkan anak bangsa dalam porsi yang semestinya. Sesungguhnya lah kita sekalaku anak bangsa harus mencintai bangsa ini seperti mencintai tubuh kita sendiri. Kita dituntut untuk senantiasa memberikan kontribusi positif buat bangsa ini, karena jangan sampai kita nantinya digugat oleh anak cucu kita tentang kiprah dan perilaku kita saat ini. Ini yang membuat para kiai-kiai sepuh mewanti-wanti kita untuk senantiasa mengedepankan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basariyah, dan ukhuwah watoniyah. Kita tetap dalam persatuan negara Republik Indonesia tanpa ada yang dilewati, tanpa ada yang didahului, tanpa ada yang merasa disakiti. Karena sesungguhnya lah Allah memberikan anugerah kemerdekaan kepada bangsa ini untuk dikelola dengan baik, agar sampai pada tujuan para pendahulu. Kita dituntut untuk waskito dalam menilai, sidik dalam berbicara,
amanah dalam mengemban sebuah jabatan dan istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintah para pendahulu yang notabene telah mengorbankan segala jiwa dan raga demi bangsa ini. Kita jangan menjadi manusia-manusia yang naif, manusia-manusia loyo yang justru terbuai akan lebarnya sorban, terbuai akan bau-bau misik surgawi yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak berilmu, hanya mengagungkan sebuah nama besar. Kita sebagai bangsa Indonesia harus mulai tergugah, menata diri untuk senantiasa berbenah bagaimana mendudukkan badan ini berpijak dimanapun tanah berada dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tidak mudah terbuai dengan bau-bau harum, untuk tidak pernah terbuai dengan rayuan, dengan buaian, dengan doktrin-doktrin yang nantinya justru akan membelenggu kita untuk sulit untuk melepaskan diri dari doktrin-doktrin tersebut. Bangsa ini sangat besar, saudaraku. Jangkauannya sangat luas. Seluas cita-cita dan pemikiran kita untuk membenahi diri, membangun bangsa Indonesia ini menjadi banyak bangsa yang terkemuka di dunia. Kita tidak boleh menggantungkan hanya karena nama besar. Kita tidak boleh hanya gandul sarungnya para orang-orang yang notabene hanya ingin membelenggu kita, hanya ingin memperbudak kita. Hal itulah yang nantinya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan para anak cucu kita. Kita harus cerdas berpikir, harus jernih, harus mantap dalam mengambil sebuah kesimpulan, harus mantap mengambil sebuah keputusan dibarengi dengan suara hati nurani untuk mempertahankan bangsa ini menjadi bangsa yang beradab. Tidak ada istilah perbudakan baru di bangsa ini, karena kita selaku anak-anak Indonesia harus mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam membentuk karakter bangsa ini, baik secara diri pribadi, secara keluarga, secara lingkungan, terlebih kepada bangsa dan negara. Segala hilaf mohon maaf. NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.